Bab 413. Biarkan pisau ini terbang. Jantung Broto Kusuma berdetak kencang, mendengarkan kata-kata Grey Z, dia merasakan darahnya mendidih. Seperti itu, hanya mendengarkan, membuat orang bersemangat. Tapi bagaimana ini bisa dilakukan? Ini adalah Spectrum City. Disinilah persaingan paling kejam, di mana yang lemah dan yang kuat diperlihatkan sepenuhnya. Grey Z ingin melakukannya, itu tidak akan mudah. Belum lagi seluruh lingkaran bawah tanah Spectrum City, selain keluarga Bari, ada juga keluarga Ludo dan keluarga Gavin. Ini adalah keluarga yang kuat dengan kekuatan yang mirip dengan keluarga Bari. Ketiga keluarga ini dapat mengguncang Rose City dan Grey Z. Saya juga seorang penjahat, jadi apakah Anda mencoba untuk membersihkan saya juga? Dia menatap Grey Z. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Grey Z tidak merahasiakannya. Broto Kusuma tertawa dan tertawa dengan air mata yang mengalir, seperti orang gila. Mengapa saya harus membantu Anda? Mengapa saya harus membantu Anda? Grey Z tidak berkata, berjalan ke tempat tidur, meletakkan sebuah pisau untuk Broto Kusuma, berbalik dan pergi. Saya di daerah selatan pesisir, menunggu kabar Anda. Setelah berbicara, pintu ditutup. Broto Kusuma mengambil pisau itu dan melihat gagangnya. Garis-garis di sana dikenalnya dan air mata di sudut matanya tidak dapat tertahan. Adiknya yang mengukirnya secara pribadi. Itu diberikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahun. Dia mencengkeram gagang pisau dengan erat, menggosok garis pada gagangnya dengan jari-jarinya, air mata langsung mengaburkan pandangannya. Apa yang dikatakan Grey Z, seperti sihir, terus berputar dan bergema di benaknya. Secara bertahap, dia menjadi tenang, dan mata itu menjadi tajam, ganas, dan kejam. Dengan sentuhan tekad, meski satu langkah maju adalah kematian, dia tidak ragu-ragu. Setelah keluar dari rumah sakit, Grey Z masuk ke dalam mobil dan hendak mencari hotel untuk beristirahat. Dia bergegas kembali ke daerah selatan pesisir besok paginya. Dia sudah tidak melihat Dara Syam selama sehari, jadi dia sangat merindukannya. Bahkan tempat tidur hotel bintang 5 pun tidak senyaman di rumah. Grey Z tidak dapat menemukan posisi yang nyaman untuk tidur, karena tanpa Dara Syam dalam pelukannya membuatnya sangat tidak terbiasa. Berbeda ketika melaksanakan tugas sebelumnya, bahkan jika dia tergantung terbalik di pohon, dia bisa tidur dengan nyenyak. Grey Z memejamkan mata, melihat kembali pemandangan masa lalu dalam pikirannya. Sekarang rencana untuk pergi ke utara baru saja dimulai, dan langkah pertama di Rose City telah berjalan mulus. Setelah ini, itu di wilayah Tenggara Juan Ander sudah membuat pengaturan untuk ini, dan itu bisa segera dimulai. Ini semua sejalan dengan perkembangan Syam Group. Di masa depan, ada dunia yang lebih besar menunggu mereka. Adapun pihak Spectrum City, jika bukan karena masalah Livia Daniel, Grey Z akan mempertimbangkan untuk meletakkannya di belakang, tapi sekarang, dengan kesempatan yang bagus, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dan Broto Kusuma adalah orang yang akan membuka lubang ini. Grey Z tidak memiliki keraguan sedikit pun. Broto Kusuma pasti akan mendengarkannya. Setelah Broto Kusuma pulih dari cederanya, sudah waktunya lingkaran bawah tanah Spectrum City mengalami perombakan. Tapi sekarang, biarkan pisau ini terbang sebentar. Tak ada apa-apa selama semalam. Pagi-pagi sekali ponsel berbunyi, Grey Z melompat dengan panik, terlihat terburu-buru dan gugup. Dia segera membuka matanya, melihat bahwa itu adalah panggilan Dara Syam, dan dengan cepat terhubung. Dara, Grey Z, sesuatu telah terjadi. Di ujung lain telepon, Dara benar-benar cemas, dan bahkan ada sedikit tangisan.
Jelas, sesuatu yang serius terjadi yang membuat Dara sangat gugup. Jangan khawatir, apa yang terjadi? Grey Z bertanya dengan cepat. Perusahaan. Itu di perusahaan. Seseorang melompat dari gedung. Bab 414 Ancaman. Seseorang melompat dari gedung. Grey Z mengangkat alisnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Setelah menghibur Dara Syam, Grey Z segera memanggil Brother Zen dan yang lainnya dan bergegas kembali ke Rose City. Saat ini, suasana di Syam Group agak tegang dan sangat serius. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Berita itu menyebar pagi-pagi sekali, dan semua orang di perusahaan mengetahuinya. Harvey Syam dan Dara Syam telah membuat pengaturan untuk menenangkan karyawan, dan pada saat yang sama menghubungi departemen terkait untuk meminta penyelidikan ketat atas masalah tersebut. Di kantor, suasananya agak menegangkan. Semua orang menundukkan kepala dan melakukan sesuatu dengan diam-diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Grey Z ada di sini. Dia baru saja tiba di lantai bawah, dan resepsionis di meja depan melihat Grey Z, matanya bersinar. Kakak Grey, jangan khawatir, aku kembali. Grey Z mengucapkan sepatah kata, dan hati mereka langsung melega. Dia naik ke atas, dan ketika seseorang melihat Grey Z di sepanjang jalan, mereka semua menyapanya dan berteriak, seolah-olah melihat Grey Z kembali. Hati semua orang yang gugup menjadi lebih lega. Dengan pria ini, apapun yang terjadi bisa diselesaikan. Jangan khawatir, semuanya akan ditangani dengan baik. Syam Group pasti akan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Sekretaris Mita Chan, Sinta Grandi dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghibur karyawan lain dan membiarkan mereka tidak terlalu gugup. Ini kecelakaan, hanya kecelakaan. Setelah Grey Z selesai berbicara, dia langsung pergi ke kantor Dara Syam. Dara benar-benar tampak cemas, dan ketika dia melihat Grey Z masuk, dia dengan cepat berjalan. Grey Z, kamu akhirnya kembali. Grey Z meraih tangan Dara Syam. Jangan khawatir, saya di sini. Setelah dia berkata, dia menoleh. Ada beberapa eksekutif senior di kantor, semuanya menunggu Grey Z saat ini. Ceritakan tentang situasi spesifiknya. Kakak Grey, begitulah keadaannya. Karyawan yang melompat dari gedung adalah kepala baru dari Departemen Pengembangan Pasar saya, kata manajer senior Departemen Pengembangan. Kali ini, dia dikirim ke daerah Tenggara, salah satu dari 8 orang yang membuka pasar. Mata Grey Z menyusut. 8 orang itu adalah yang terbaik di antara para pendatang baru, dan mereka bahkan lebih giat dan pendatang baru yang sangat termotivasi. Dia memberi 8 orang itu kesempatan untuk tumbuh secepat mungkin, dan pada saat yang sama dapat berbagi beban untuk Dara Syam. Namun di luar dugaan, seseorang dari mereka mengalami kecelakaan. Dia sangat mampu. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah membuat kemajuan. Dia kembali kemarin untuk melapor kepada saya dan sangat senang. Dia berkata bahwa dia ingin berterima kasih kepada Nona Syam, Tuan Syam dan Grey atas kepercayaan dan dukungan mereka. Tapi, tepat pada jam-jam awal tadi malam, dia melompat langsung dari lantai atas Syam Group. Eksekutif itu menjelaskan dengan mata merah dan bibir gemetar. Di mejanya, hanya ada catatan tersisa. Sekarang, bekerja untuk Syam, berarti sekarat. Murid-murid Grey Z tiba-tiba menyusut, dan dia mengambil kertas yang diberikan eksekutif kepadanya. Kertas itu dicetak dengan font yang tidak dapat dikenali dengan tulisan tangan. Ini jelas merupakan ancaman. Itu adalah peringatan. Itu untuk menyebarkan ketakutan dan mengguncang Syam Group.
Tak heran, seluruh karyawan perusahaan sedang gelisah. Siapapun yang mendengar kabar ini akan merasa resah. Kakak Gray, kami telah berkomunikasi dengan departemen terkait. Mereka menyelidiki tempat kejadian dan memutuskan bahwa itu bunuh diri. Gray Z mengangguk. Oke, saya akan menangani masalah ini, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dia berhenti. Syam Group akan menganggap keselamatan dan martabat karyawannya sebagai yang pertama dan utama. Siapapun yang berani menyakiti karyawan Syam itu akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Petik 2. Tiba-tiba aura yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Bab 415. Membayar hutang darah. Beberapa eksekutif senior mengangguk penuh semangat. Ya, Kakak Gray. Keluarga almarhum, cobalah untuk menghiburnya. Dia berkorban untuk pengembangan Syam Group. Berikan 3 juta biaya pensiun untuk memastikan kehidupan keluarganya. Juga selesaikan masalah keuangan lain dari keluarganya. Gray Z berkata, saya akan menghadiri upacara pemakaman dan meminta maaf kepada orang tuanya secara pribadi. Mendengar ini, mata beberapa eksekutif menjadi semakin merah. Biasanya para bos perusahaan selalu bersembunyi dalam hal semacam ini, dan tidak akan pernah mau menghubungi keluarga almarhum agar tidak mendapat masalah lagi. Tapi Gray Z cukup menghormati almarhum. Tidak hanya itu, dia tidak pelit sehubungan dengan pensiun, tetapi dia juga ingin membuka upacara peringatan untuknya, bahkan secara pribadi turut berbela sungkawa dan meminta maaf kepada orang tuanya. Gray Z. Sudut mata darah Syam memerah, dan dia tidak memiliki pendapat lain pada Gray Z. Dia semakin mengaguminya sebagai seorang pria. Setiap karyawan adalah anggota keluarga Syam Group. Merupakan tanggung jawab saya jika gagal melindunginya. Gray Z berkata, ayo pergi dan atur. Ya, beberapa eksekutif senior segera keluar. Melihat kecemasan dan kekhawatiran di wajah darah Syam, Gray Z mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Dia tahu bahwa darah benar-benar akan menyalahkan dirinya sendiri, dan merasa bahwa dialah yang menyebabkan insiden ini. Bagaimanapun, jika dia tidak membagi semua tanggung jawab pengembangan pada mereka, itu tidak akan terjadi. Proses menjadi dewasa sangat sulit, tetapi setelah memilih, tidak ada yang akan menyesalinya. Gray Z berkata dengan lembut, saya percaya bahwa masa depan Syam akan memberi karyawan lebih banyak rasa aman dan bermartabat. Ini bahkan lebih penting. Kita harus bekerja keras, oke? Yah, aku tahu. Dara benar-benar mengangguk. Lalu kamu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Seseorang diam-diam menggunakan metode kejam seperti itu, tentu saja aku ingin dia membayar mahal. Jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka Gray Z bahkan tidak akan berpikir untuk pergi ke utara. Jika seseorang berani begitu provokatif, biarkan mereka melihat betapa menakutkannya jika Dewa Perang marah. Berani memulai dengan karyawan biasa, Gray Z ingin mereka membayar kembali darahnya. Segera, Juan Under kembali. Mendengar kabar tersebut, dia bergegas kembali secepatnya. Periksa. Gray Z hanya satu kata. Masalah ini harus diselidiki secepatnya. Juan Under berdiskusi dengan Tuan Heru dan Butler Zuko, dan segera mengambil keputusan. Juan Under kembali ke wilayah Tenggara, terutama di Plantix, tempat mereka baru saja mengembangkan pasar dan memeriksa semua informasi dengan ketat. Di sisi lain, jaringan intelijen Butler Zuko dan penyelidikan Tuan Heru di lapangan dilakukan secara bersamaan, dan tidak ada yang akan santai kecuali jika penyelidikan sudah menjadi jelas. Syam Group memposting obituari, yang sangat menggerakkan hati karyawan perusahaan.
Secara khusus, apa yang dikatakan Grey Z dan pengaturan pekerjaan setelahnya, membuat orang merasa bahwa Grey Z dan Dara Syam selalu menganggap semua orang sebagai anggota keluarga Syam Group. Siapapun yang pergi akan membuat mereka sedih dan sangat sedih. Dan siapapun yang merugikan karyawan Syam Group akan membuat mereka marah. Bekerja untuk perusahaan seperti ini, itu sepadan. Sinta Grandi menghela nafas, matanya memerah. Di sini, bukan hanya tempat bekerja, mencari uang untuk menghidupi keluarga, tapi juga untuk memberikan harga diri kepada setiap orang. Dia belum pernah melihat perusahaan seperti itu. Sebagian besar keuntungan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan sebagian besar sisanya diberikan kepada karyawan. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keluarga Syam dan Grey Z sendiri tidak pernah menganggap menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri sebagai tujuan. Ini adalah kapal besar untuk menyatukan lebih banyak orang dan melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap menjadi orang Syam. Sekretaris Mita Chan mengepalkan tinjunya dengan erat, berkata dengan tegas. Segera ada petunjuk. Bab 416. Bela Sungkawa. Grey Z tidak menyangka itu adalah pembunuh di bawah organisasi pembunuh bayaran. Mereka tidak bisa membunuh dirinya, jadi mereka benar-benar menyerang orang biasa. Ini membuat Grey Z sangat marah. Manajer Zuko meletakkan petunjuk yang dia peroleh di atas meja, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bisa merasakan kemarahan Grey Z cukup untuk membakar seluruh daerah selatan pesisir. Kami mendeteksi tanda-tanda aktivitas pembunuh. Itu sangat tersembunyi. Jika bukan seseorang yang melihatnya, sulit untuk mengetahuinya tepat waktu, kata Steward Zuko. Apalagi, pembunuh ini tidak kuat, bahkan dibandingkan dengan orang biasa tidak jauh beda. Dia mungkin berpura-pura menjadi pelanggan, meminta almarhum bertemu untuk mengatakan sesuatu yang penting, dan memanfaatkannya. Ekspresi Grey Z menjadi suram. Hingga larut malam, karyawan yang meninggal tersebut masih bekerja, masih ingin menyelesaikan masalah bagi pelanggan, dan ingin membantu perkembangan Syam, serta memberikan kontribusi yang lebih. Di mana dia bisa memikirkan kemalangan seperti itu? Departemen terkait tidak dapat mendeteksi ini, menunjukkan bahwa orang ini sangat profesional, pandai menyamar, dan memiliki kemampuan anti pengintaian yang kuat. Saya segera mendapatkan petunjuk dan menemukan bahwa orang ini memang seorang pembunuh bayaran. Apakah dia masih di daerah selatan pesisir? Tidak, Zuko, pengurus rumah itu menggelengkan kepalanya. Malam itu, dia langsung pergi. Terlalu banyak orang yang datang dan pergi di daerah selatan pesisir setiap hari. Apa yang bisa mereka lakukan adalah memantau setiap orang yang berkuasa atau istimewa untuk melindungi keamanan daerah selatan pesisir. Tapi pembunuh semacam ini yang tidak jauh berbeda dari orang biasa tidak bisa dicegah sama sekali. Setidaknya tidak ada cara untuk mencegahnya. Tuan Z, saya merasa bahwa kejadian ini diarahkan pada grup Syam. Seharusnya seseorang yang memiliki konflik kepentingan dalam bisnis grup Syam. Grey Z mengangguk, dia secara alami dapat menebaknya. Jika tidak, bagaimana mungkin tidak hanya membunuh orang, tetapi juga dengan sengaja menimbulkan kepanikan terhadap karyawan biasa, sehingga grup Syam menjadi panik. Perkembangan Syam terlalu cepat, yang membuat beberapa orang takut. Mereka takut dengan potensi Syam. Itu juga menunjukkan bahwa jalur Syam berada di sebelah kanan. Grey dengan dingin berkata, Butler Zuko, periksa kali ini dengan hati-hati. Untuk semua kekuatan yang memiliki kepentingan terkait dengan Syam, saya akan mencari penyewa pembunuh ini dan membuatnya membayar harga yang mahal. Ya, manajer Zuko pergi untuk menanganinya segera.
Bersamaan dengan itu, upacara peringatan bagi para karyawan yang meninggal dunia diadakan di auditorium. Dara Syam membantu Grey Z menaruh sekuntum bunga putih di dadanya. Grey Z, saya tidak akan takut, jangan khawatirkan saya. Dara Syam berkata dengan lembut. Beberapa orang mengincar grup Syam atau bahkan karyawan grup Syam, yang menunjukkan bahwa Dara Syam sangat mudah dijadikan target oleh orang lain. Tapi dia tidak takut. Dia percaya bahwa Grey Z tidak akan membiarkan dia mengalami kecelakaan, apalagi membiarkan orang lain di grup Syam mengalami kesialan. Yah, aku percaya padamu. Grey Z mengangguk. Ayo pergi. Di auditorium, karyawan grup Syam semua datang, dan mereka yang tidak bisa berdiri di dalam berdiri di koridor luar, bahkan di tangga. Setiap orang memiliki seikat bunga di tangan mereka, ditempatkan di depan potret, berduka atas rekan mereka yang malang. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan hal ini, seolah bukan hanya rekan kerja yang pergi, tetapi keluarga mereka. Grey Z dan Dara Syam masuk, memberikan bunga dan membungkuk. Berdiri di samping, orang tua almarhum sangat sedih, seolah-olah mereka menjadi jauh lebih tua dalam semalam. Paman dan Bibi, maaf. Grey Z dengan sungguh-sungguh membungkuk dan meminta maaf. Saya tidak melindunginya, itu salah saya. Bibi itu mengangkat kepalanya, matanya sedikit sayu, dan air mata jatuh ketika dia melihat Grey Z. Dia menangis parau. Putranya kembali hari itu dan memberitahu dia bahwa dia dipromosikan, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang, membuat keluarganya hidup lebih baik, berkembang bersama Syam, dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan daerah selatan pesisir. Dia bahkan lebih bahagia dari putranya. Karena grup Syam sekarang adalah perusahaan yang diinginkan banyak orang untuk anak-anak mereka bekerja. Ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab. Bantuan grup Syam untuk daerah selatan pesisir dan bantuan untuk semua orang nampak jelas di mata semua orang. Yang anaknya dapat bekerja di grup Syam adalah sesuatu yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Tak pernah berpikir bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi. Anakku, bibir Bibi itu bergetar. Dia adalah karyawan grup Syam. Apakah dia karyawan yang cukup baik? Dia luar biasa. Grey Z berkata dengan serius. Awalnya aku ingin melatihnya menjadi lebih luar biasa sehingga memungkinkan dia untuk mandiri. Dia telah memberikan kontribusi yang besar untuk pengembangan grup Syam dan daerah selatan pesisir. Dia adalah pahlawan. Mendengar kata-kata Grey Z, bibinya mengangguk. Terima kasih. Grey Z tidak berkata apa-apa. Dara Syam benar-benar tahu bahwa grup Syam cepat atau lambat akan menjadi pohon yang menjulang tinggi, dan setiap orang telah mengalami beberapa hal bersama untuk membuat perusahaan ini semakin bersatu dan lebih akrab. Dia tiba-tiba mengerti arah usaha masa depannya, dan tahu betapa besar tanggung jawab di pundaknya. Sekarang, Grey Z masih membantunya, tetapi di masa depan, dia akan berbagi beban dengan Grey Z. Jika Syam adalah keluarga besar, maka Dara Syam adalah anggota keluarga dari keluarga ini, bertanggung jawab kepada setiap karyawan. Grey Z keluar dari auditorium, dan pelayan Zuko dan Juan Ander sudah menunggu di pintu. Apa kau sudah menemukan penyewa pembunuhnya? Tidak, tapi kami menemukan pembunuhnya. Juan Ander berkata dengan tegas. Itu dari organisasi pembunuh bayaran. Grey Z mencibir. Ternyata itu adalah organisasi pembunuh bayaran. Mereka tidak bisa membunuh dirinya. Kini, menargetkan semua orang di dekatnya. Organisasi pembunuh ini memiliki cabang di wilayah Tenggara. Pembunuh ini menerima hadiah dari sini, kata Butler Zuko.
Saat ini, Zen telah mengikuti si pembunuh dan bisa membunuhnya kapan saja. Apakah membunuh si pembunuh untuk membalas dendam cukup? Tidak cukup. Jauh dari cukup. Jika tidak memberi pelajaran pada organisasi pembunuh ini, mereka tidak akan tahu bahwa tanah terlarang daerah selatan pesisir tidak bisa dipandang sebelah mata. Daerah terlarang yang ingin Grey Z bangun tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga internasional. Di seluruh dunia, tidak ada yang berani melangkah ke daerah selatan pesisir untuk membuat masalah. Suruh Zen tangkap pembunuh itu. Grey Z berkata dengan dingin. Aku ingin menghancurkan cabang organisasi pembunuh ini. Bab 417. Mengaku. Ya. Juan Ander segera memerintahkan. Pada waktu itu, Provinsi Plantix Aula Judi. Ada suara berisik di dalam. Seorang pria berpakaian sangat biasa saat ini. Dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia terlihat seperti orang bodoh. Kemarilah kemari, beberapa lagi. Dia tersenyum. Aku beruntung hari ini, kalian jangan lari. Kamu cukup beruntung. Bukannya kamu tidak punya uang untuk makan. Mengapa kamu kaya dalam 2 hari ini? Ya, ratusan cash yang terhutang padaku terakhir kali belum dilunasi, kamu mau bayar. Jangan bicara omong kosong, bukankah hanya beberapa ratus dolar? Pria itu mengeluarkan segepok uang dari tasnya. Tidak perlu menghitung, ambil dan bermainlah denganku. Dia menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba melihat seseorang masuk ke aula tanpa ekspresi di wajahnya, tapi dia merasakan ada yang salah di hatinya. Tunggu, aku ke toilet. Dia segera membuka laci, mengambil semua uang dan memasukkan ke dalam tas, mengangkatnya, dan berlari menuju toilet pintu belakang. Apa-apaan, orang malas memang punya banyak kotoran. Siapa juga yang akan menyentuh uangmu? Beberapa orang mengutuk. Pria itu mengabaikannya, dengan cepat masuk ke pintu belakang dan pergi. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa tidak ada yang mengejarnya. Mau pergi kemana? Tapi tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di hadapannya, menatapnya dengan dingin. Pria itu melihat bahwa seseorang menghentikannya. Dia menoleh dan ingin lari, tetapi ada orang lain yang berdiri di belakangnya. Siapa kamu? Dia tiba-tiba menjadi gugup. Tanpa diduga, dia ketahuan. Apa yang akan kau lakukan? Di bawah cahaya, sosok itu berjalan keluar, wajah Brother Zen penuh dengan aura pembunuhan, dan ketika pria itu melihat Zen, wajahnya menjadi pucat. Brother Zen tidak pandai melakukan hal-hal yang menggunakan pikirannya, tapi dia tidak pernah ragu tentang hal-hal yang menggunakan tinjunya. Bang! Dengan satu pukulan, pria itu jatuh. Bawa pergi. 2 dari mereka dengan cepat menghilang. Di lantai tas jatuh, dan uang berserakan, mungkin hanya sekitar 100.000. 100.000 adalah harga nyawa seorang karyawan Syam Group yang luar biasa. Grey Z memandang pria yang masih pingsan, dan memiliki keinginan untuk menghancurkan kepalanya secara langsung. Bangunkan dia. Brother Zen menuangkan air dingin ke wajah pria itu, dan pria itu tiba-tiba berteriak panik. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah tempat yang aneh, di hutan belantara, dalam beberapa kilometer, mungkin tidak ada siapa-siapa. Siapa kamu? Siapa kamu? Dia memandang Grey Z dan yang lainnya dengan waspada. Aku tidak mengenalmu. Grup Syam, Sean Eno, apakah kamu membunuhnya? Grey Z tidak ingin berbicara omong kosong, dan langsung ke intinya. Apa Sean Eno? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ekspresi pria itu berubah dan dia buru-buru membela. Siapa kamu? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Pandai menyamar, menculik wanita dan anak-anak, bekerja sebagai pembunuh selama 2 tahun. Kata Grey Z dingin.
santai dan malas. Tidak ada yang pekerjaan selain makan, minum dan berjudi. Benar-benar bajingan. Mendengar ini, wajah pria itu tiba-tiba menjadi pucat. Mengapa Grey Z tahu segalanya? 100.000. Grey Z menamparkan wajahnya dengan ganas. 100.000, kamu berani membunuh pemuda yang aku hargai. Ah! Teriakan bergema di gurun kosong. Gigi pria itu terbang ke bawah, dan darah menyembur langsung dari mulutnya, seolah dia bisa melihat hantu. Wajahnya penuh ketakutan. Bukan aku, bukan aku. Pria itu bergumam. Kamu menangkap orang yang salah. Zen. Grey Z berteriak dengan dingin. Ya, saudara Brother Zen tidak ragu sama sekali. Dia melangkah maju dan meraih salah satu jari pria itu. Dengan kekuatan kekerasan, jari pria itu tiba-tiba dipatahkannya. Ah, ada lagi jeritan yang menusuk hati. Brother Zen tidak berhenti, meraih jari kedua lagi, dan mematahkannya dengan paksa. Wajah pria itu telah berubah menjadi warna merah padam. Di hutan kosong, jeritan yang menusuk hati terdengar terus-menerus, seolah-olah ada hantu yang menangis. Grey Z berdiri di sana, menatap pria itu tanpa bergerak. Zen tanpa ekspresi, seperti robot, dan meraih jari kelima pria itu lagi. Kukatakan, akan kukatakan. Pria itu berlutut dan gemetar. Dia tidak menyangka bahwa dia mengambil tugas untuk mendapatkan uang 100.000 itu akan memprovokasi dua orang yang begitu mengerikan. Ini aku yang melakukan. Aku berpura-pura menjadi pelanggan, membiusnya dan membuatnya pingsan, dan mendorongnya ke bawah. Aku mengatur tempat kejadian, membuat orang berpikir dia bunuh diri. Melihat mata Grey Z, dia buru-buru berkata lagi. Saya juga meninggalkan catatan itu. Tugas utamanya mengharuskan yang ini disimpan. Ini adalah tugas dari si tua Black. Jika saya tidak mengambilnya, seseorang yang lain akan mengambilnya. Grey Z dia menyipitkan matanya dan tidak berbicara, dan Brother Zen segera mengerti. Dia meremas dagu pria itu dengan satu tangan dan berkata dengan kejam. Si tua itu, di mana dia?